Langit malam itu gelap pekat. Bintang-bintang yang biasanya bersinar terang seakan enggan menampakkan diri, seolah turut merasakan kegelisahan yang menghantui hati Gus Ikdam. Angin berembus pelan, menyelusup di antara dedaunan pesantren yang sunyi. Di serambi, Gus Ikdam duduk bersila, matanya menatap kosong ke depan. Secangkir kopi yang tadi masih mengepul kini sudah mendingin tanpa tersentuh. Pikirannya terus berputar, berusaha memahami keresahan yang kian hari kian menyesakkan dadanya. Kenapa umat semakin terpecah? Gumamnya pelan. Sejak beberapa bulan terakhir, ia melihat banyak perdebatan di antara umat Islam, bahkan dalam hal-hal yang seharusnya sederhana. Sebagian mengaku membawa kebenaran mutlak, sementara yang lain mencela dengan penuh amarah. Dakwah yang dulu penuh kelembutan kini berubah menjadi ajang saling menjatuhkan. Di sisi lain, keadaan umat juga semakin memprihatinkan. Kemiskinan merajalela, tetapi yang lebih membuatnya sedih adalah banyak orang sakit yang tidak mendapat perawatan layak. Islam mengajarkan hidup sehat, tapi mengapa masyarakat justru abai? Banyak yang sakit karena pola hidup yang tidak teratur, sementara rumah sakit semakin sulit dijangkau oleh mereka yang kurang mampu. Apakah aku sudah benar dalam menyampaikan Islam? Pikirnya. Ia mengusap wajah, mencoba menghilangkan kepenatan yang membelenggu. Setiap hari, ia berdakwah dengan harapan bisa menenangkan hati umat, mengajak mereka kembali kepada Islam yang lurus. Namun, mengapa rasanya seperti membuang air ke pasir? Ia merindukan sosok yang bisa memberinya jawaban. Seseorang yang penuh hikmah, yang tutur katanya selalu membawa ketenangan. Gus Ikdam merindukan Mbah Maimun. Mata yang lelah itu menatap ke langit, berharap ada isyarat dari Allah. Namun, malam tetap sunyi. Akhirnya, ia menarik napas dalam-dalam dan berdiri, melangkah menuju kamar. Mungkin hanya doa yang bisa menjadi jembatan antara kegelisahan dan ketenangan. Saat kepalanya menyentuh bantal, matanya perlahan terpejam. Kegelapan menyelimutinya, tetapi jauh di dalam hatinya, ada harapan bahwa esok akan membawa jawaban. Dan di sanalah, di alam mimpi, sebuah pertemuan yang tak terduga telah menantinya. Gus Ikdam terlelap dalam kelelahan, namun jiwanya seakan melayang di antara kesadaran dan ketidaksadaran. Ia merasa berada di sebuah tempat yang asing, namun sekaligus menenangkan. Udara di sekitarnya sejuk, bercampur aroma kayu cendana yang samar. Cahaya keemasan menyelubungi langit, seakan mentari terbit lebih lembut dari biasanya. Di hadapannya, sebuah bangunan tua berdiri kokoh. Bangunan itu mirip dengan pesantren di masa kecilnya, tempat di mana ia pertama kali belajar makna Islam. Hatinya bergetar, ada perasaan hangat yang menyelusup tanpa bisa dijelaskan. Tiba-tiba, dari dalam bangunan itu, seorang lelaki tua berjalan perlahan ke arahnya. Wajahnya bercahaya, penuh ketenangan yang tak tergambarkan. Jubah putihnya berkibar lembut tertiup angin. Begitu sosok itu semakin dekat, Gus Ikdam tercekat. Mbah Maimun, suaranya hampir tak terdengar. Sang kiai tersenyum. Senyum yang sudah lama dirindukan Gus Ikdam. Senyum yang pernah mengajarkannya bahwa Islam adalah kesejukan, bukan sekadar aturan tanpa ruh. Sampean kelihatan bingung, nak, suara Mbah Maimun lembut, penuh kasih sayang. Gus Ikdam merasakan dadanya sesak. Ingin rasanya ia sujud di hadapan gurunya itu, ingin ia tumpahkan segala keresahan yang selama ini menghimpit. Namun, bibirnya keluh, hanya mampu menatap dengan mata berkaca-kaca. Mbah Maimun mendekat, lalu menepuk pundaknya pelan. Jangan biarkan gelisah menguasai hatimu. Jika hatimu penuh dengan kebimbangan, bagaimana engkau bisa menjadi cahaya bagi umat? Gus Ikdam menunduk. Kata-kata itu menusuk tepat di relung jiwanya. Bah, semakin ke sini, semakin banyak perpecahan. Orang-orang saling menyalahkan. Dakwah tak lagi menenangkan, justru menjadi ajang pertikaian. Aku takut, Mbah. Takut jika Islam yang lurus justru dibengkokkan oleh tangan-tangan yang tak bertanggung jawab. Mbah Maimun menghela napas panjang. Nak, sampean harus ingat. Islam ini agama yang lurus, tak perlu dibelokkan ke kiri atau ke kanan. Tapi cara menyampaikannya harus seperti angin yang menyejukkan, bukan badai yang menghancurkan. Gus Ikdam terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi menamparkan kesadarannya. Dan satu hal lagi, Mbah Maimun melanjutkan, Islam bukan hanya tentang ibadah, tapi juga bagaimana menjaga kehidupan. Sehat itu bagian dari Islam. Rasulullah mencontohkan hidup bersih, makan dengan seimbang, dan menjaga tubuh agar kuat.
Tapi umat saat ini lupa, mereka sibuk berdebat, tapi lupa menjaga amanah yang ada dalam tubuh mereka. Gus Ikdam menatap Mbah Maimun dengan mata penuh tanya. Maksud Mbah? Sang kiai tersenyum, namun ada kesedihan di matanya. Islam itu rahmat bagi semesta. Baik bagi hati, bagi akal, maupun bagi tubuh. Kalau umat sakit, baik miskin maupun kaya, bagaimana mereka bisa beribadah dengan sempurna? Gus Ikdam tercekat. Ucapannya itu seakan membuka pintu yang selama ini tertutup dalam pikirannya. Tapi Mbah, bagaimana aku bisa menyampaikan ini semua? Bagaimana aku bisa mengembalikan Islam agar tetap lurus dan lembut, sekaligus mengajarkan umat untuk menjaga kesehatan mereka? Mbah Maimun menatapnya lama. Sabar, nak, ilmu dan kelembutan adalah kunci. Kau harus kuat, sebab perjalanan ini panjang. Tiba-tiba, angin berembus lebih kencang. Langit yang tadi keemasan mulai meredup. Sosok Mbah Maimun perlahan memudar, namun suaranya tetap terdengar jelas. Ingat, nak, dakwah itu seperti air. Ia harus mengalir, tidak memaksa. Dan ingatlah selalu, tubuh ini amanah. Jangan biarkan umat lupa untuk menjaganya. Gus Ikdam ingin menggenggam tangan Mbah Maimun, ingin bertanya lebih banyak, tapi dunia di sekelilingnya mulai berputar. Suara angin bergemuruh, dan dalam sekejap, ia terbangun. Dadanya naik turun, napasnya tersengal. Keringat dingin membasahi dahinya. Ia menatap sekeliling, menyadari bahwa dirinya sudah kembali ke kamarnya. Namun ada sesuatu yang berbeda. Hatinya kini terasa lebih ringan. Ia memejamkan mata sejenak, mengulang kembali kata-kata gurunya. Mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah amanah. Dan ia tahu, perjalanan barunya baru saja dimulai. Pagi belum sepenuhnya menyingsing ketika Gus Ikdam masih duduk termangu di atas sajadahnya. Mimpi semalam berputar ulang dalam benaknya, sejelas tulisan di atas lembaran kertas. Setiap kata Mbah Maimun bergema dalam pikirannya, seolah sebuah pesan yang tidak boleh diabaikan. Islam itu lurus, tak perlu dibelokkan ke kiri atau ke kanan. Gus Ikdam merasakan dadanya bergemuruh. Kegelisahan yang selama ini menghimpit perlahan berubah menjadi tekad yang mengalir deras. Namun, satu pertanyaan terus mengganggunya, bagaimana ia bisa menyampaikan ini kepada umat, ketika dunia semakin bising dengan suara yang saling bertentangan. Suara azan subuh berkumandang, membuyarkan lamunannya. Ia segera bangkit, merapikan sarung, lalu melangkah ke masjid pesantren. Di dalam, para santri sudah berbaris rapi, menunggu iqomah. Wajah-wajah muda itu mengingatkannya pada dirinya sendiri di masa lalu, penuh semangat, tapi masih mencari pegangan dalam lautan ilmu yang luas. Usai salat, Gus Ikdam duduk di hadapan para santri. Biasanya, ia mengisi kajian dengan membahas kitab klasik, tetapi pagi ini ada sesuatu yang lebih mendesak. Ia menarik napas dalam, lalu berbicara dengan suara yang tenang namun mengandung ketegasan. Anak-anak, kalian tahu kenapa Islam disebut sebagai agama yang lurus? Para santri saling pandang. Salah satu dari mereka, seorang pemuda bernama Zidan, mengangkat tangan. Karena Islam sudah sempurna, Gus. Tidak perlu ditambah atau dikurangi. Gus Ikdam tersenyum tipis. Betul, tapi hari ini, kita melihat sesuatu yang berbeda. Banyak orang yang mengaku membela Islam, tapi caranya justru membuat agama ini tampak keras dan penuh kebencian. Ada juga yang terlalu lunak, hingga ajaran yang sejatinya wajib menjadi seolah tak lagi penting. Ruangan itu hening. Para santri mendengarkan dengan penuh perhatian. Mbah Maimun pernah berkata kepadaku, lanjut Gus Ikdam, suaranya sedikit bergetar, Islam tidak butuh dibelokkan. Ia sudah lurus, tugas kita hanya mengikuti jalannya. Tapi kenapa sekarang kita melihat begitu banyak perdebatan? Kenapa umat terpecah? Salah seorang santri di barisan belakang memberanikan diri menjawab, mungkin karena setiap kelompok merasa pendapatnya paling benar. Gus Ikdam mengangguk, benar, dan ini yang harus kita waspadai. Ketika seseorang merasa dirinya paling benar dan menutup telinga dari nasihat, saat itulah setan membisikkan kesombongan. Ia menarik napas sejenak sebelum melanjutkan, ketahuilah, Islam bukan ajang untuk menunjukkan siapa yang paling suci. Islam adalah jalan yang harus kita tempuh dengan rendah hati. Nabi Muhammad pun ketika berdakwah tidak pernah memaksa, apalagi menghakimi. Beliau menyampaikan dengan kebijaksanaan, dengan kelembutan yang menyejukkan. Para santri tertunduk, ada yang menggigit bibir, ada yang mengangguk pelan,
seakan memahami makna dari setiap kata yang keluar dari lisan guru mereka. Tapi, Gus, seorang santri lain bertanya, bagaimana jika kita bertemu dengan orang yang menyebarkan pemahaman yang keliru? Apakah kita harus diam saja? Mata Gus Ikdam berbinar. Itulah yang menjadi tugas kita. Kita tidak boleh diam, tapi kita juga tidak boleh kasar. Kebenaran harus disampaikan dengan hikmah. Sebab, jika kita menyampaikan sesuatu dengan kemarahan, maka yang mendengar pun akan membalas dengan amarah. Islam mengajarkan keseimbangan. Kita tegas dalam prinsip, tetapi lembut dalam penyampaian. Cahaya pagi mulai menyelinap melalui jendela masjid, menerangi wajah-wajah para santri yang kini dipenuhi pemikiran baru. Gus Ikdam merasa lega. Ia tahu, ini baru langkah awal. Namun, di dalam hatinya, ia sadar bahwa perjalanannya belum selesai. Masih ada satu pesan penting dari Mbah Maimun yang harus ia renungkan lebih dalam, tentang kesehatan umat yang selama ini sering terabaikan. Malam kembali turun, menyelimuti pesantren dalam keheningan. Di Serambi, Gus Ikdam duduk termenung, tangannya menggenggam tasbih yang berputar perlahan. Cahaya lampu minyak di sudut ruangan berpendar temaram, menambah kesan sunyi yang semakin dalam. Hari ini ia telah berbicara kepada santri-santrinya tentang Islam yang lurus, tentang bagaimana agama ini tak perlu dibengkokkan oleh tangan manusia yang merasa paling benar. Namun, ada sesuatu yang masih mengganjal dalam hatinya. Bukan hanya soal pemahaman agama yang kerap disalahartikan, tetapi juga cara menyampaikannya. Jika kebenaran disampaikan dengan kemarahan, maka hanya kemarahan yang akan dibalas, gumamnya, mengingat kembali kata-kata Mbah Maimun dalam mimpinya. Ia mendesah panjang. Sudah terlalu sering ia melihat orang-orang yang berdakwah dengan wajah tegang, dengan suara yang meninggi, seolah ingin menaklukkan lawan bicara. Seakan Islam adalah pedang yang harus dihunus, bukan cahaya yang menuntun. Tiba-tiba, langkah-langkah kecil terdengar mendekat. Seorang santri muda, Zidan, berdiri di ambang pintu dengan wajah ragu-ragu. "Ada apa, Dan?" tanya Gus Ikdam lembut. Zidan menunduk, lalu mendekat dengan hati-hati. "Maaf mengganggu, Gus, tapi saya ingin bertanya." Gus Ikdam mengangguk, memberi isyarat agar santri itu duduk di dekatnya. "Gus." Zidan menggigit bibir, ragu sejenak sebelum melanjutkan. "Saya tadi mendengar ceramah di luar pesantren, ada ustaz yang berkata bahwa orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita harus dilawan dengan keras. Katanya, kalau tidak tegas, mereka akan semakin berani menyebarkan pemahaman yang salah. Apakah itu benar, Gus?" Gus Ikdam tersenyum tipis, lalu menatap santrinya dalam-dalam. "Menurutmu, bagaimana cara Nabi Muhammad berdakwah?" Zidan terdiam, matanya menerawang, mencoba mengingat kisah-kisah yang pernah ia pelajari. Dengan kelembutan, jawabnya ragu. Gus Ikdam mengangguk. "Benar, Rasulullah tak pernah mengangkat suara untuk memaki orang yang belum memahami Islam. Ketika dihina, beliau bersabar. Ketika dilempari batu, beliau mendoakan. Jika kebenaran yang paling suci pun disampaikan dengan penuh kasih sayang, maka siapa kita hingga merasa perlu marah dalam menyampaikan agama ini?" Zidan menunduk, mencerna setiap kata yang keluar dari lisan gurunya. "Tapi, Gus, bagaimana kalau mereka tetap menolak?" tanyanya lagi. Gus Ikdam tersenyum. "Dakwah bukan soal menang atau kalah. Bukan soal siapa yang lebih pintar atau lebih kuat. Dakwah adalah tugas kita, tetapi hidayah tetap milik Allah. Jika kita menyampaikan dengan kelembutan, hati manusia akan terbuka. Tapi jika kita memaksakan kebenaran dengan kekerasan, kita justru akan membuat mereka semakin menjauh." Zidan terdiam lama. Angin malam bertiup pelan, membawa keheningan yang syarat makna. Setelah beberapa saat, santri itu mengangguk mantap. "Saya mengerti, Gus. Jadi yang terpenting bukan hanya apa yang disampaikan, tapi bagaimana cara menyampaikannya." Gus Ikdam tersenyum. "Tepat sekali." Zidan berpamitan, meninggalkan gurunya dengan wajah lebih tenang. Sementara itu, Gus Ikdam kembali termenung. Ia merasa semakin memahami pesan yang Mbah Maimun sampaikan dalam mimpinya. Namun, perjalanan ini belum selesai. Masih ada satu hal lagi yang belum ia pecahkan, tentang bagaimana Islam bukan hanya tentang akidah dan ibadah, tetapi juga tentang menjaga tubuh dan kesehatan umat. Dan ia tahu, malam ini belum akan menjadi malam terakhir ia berpikir keras tentang amanah yang harus ia emban. Malam berlalu, dan pagi menyambut dengan udara yang masih diselimuti embun. Cahaya matahari baru saja merayap di antara pepohonan,
menerangi halaman pesantren yang mulai ramai dengan aktivitas santri. Namun, di dalam kamarnya, Gus Ikdam masih duduk termenung, memutar kembali kata-kata Mbah Maimun dalam mimpinya. Kalau umat sakit, baik miskin maupun kaya, bagaimana mereka bisa beribadah dengan sempurna? Ia menghela napas panjang. Pertanyaan itu terus mengganggunya sejak semalam. Selama ini, ia sibuk berdakwah tentang akidah dan akhlak, tetapi ada satu hal yang nyaris luput dari perhatiannya, kesehatan umat. Pikirannya melayang ke masa-masa ketika ia berkunjung ke pelosok desa, menemui orang-orang yang hidup dalam keterbatasan. Banyak di antara mereka yang sakit, tetapi memilih bertahan tanpa pengobatan. Ada yang beralasan tak punya biaya, ada pula yang menganggap penyakit adalah bagian dari takdir yang harus diterima tanpa usaha untuk sembuh. Tiba-tiba, suara gaduh dari luar membuyarkan lamunannya. Ia segera bangkit dan melangkah ke halaman pesantren. Di sana, beberapa santri tengah berkerumun. "Ada apa ini?" tanyanya. Para santri menyingkir, memperlihatkan seorang lelaki tua yang duduk bersandar di bawah pohon dengan napas tersengal. Wajahnya pucat, keringat membasahi pelipisnya. "Ini Pak Karman, Gus," ujar salah satu santri. "Beliau datang dari desa sebelah. Katanya ingin bertemu dengan sampean, tapi tiba-tiba saja badannya lemas." Gus Ikdam berjongkok, menggenggam tangan lelaki itu. "Pak Karman, sampean kenapa?" Pak Karman membuka mata dengan lemah. "Gus, saya sudah lama sakit. Kadang dada saya sesak, tapi saya diam saja. Tidak ada biaya untuk berobat." Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Gus Ikdam merasa dadanya diremas. Ia memanggil salah satu santri untuk mengambil air, lalu membasahi wajah lelaki itu. "Pak Karman, kesehatan itu amanah dari Allah," ucapnya pelan. "Kalau tubuh kita rusak, bagaimana kita bisa beribadah dengan baik?" Lelaki itu tersenyum samar. "Saya pikir, sakit ini ujian, Gus. Kalau memang sudah waktunya, saya terima." Gus Ikdam menggeleng. "Bukan begitu, Pak. Memang benar sakit itu ujian, tapi Islam juga mengajarkan kita untuk berusaha mencari kesembuhan. Rasulullah sendiri pernah bersabda bahwa setiap penyakit ada obatnya. Kalau kita hanya pasrah tanpa ikhtiar, itu namanya bukan tawakal, tapi menyerah." Pak Karman terdiam. Sejenak, keheningan menyelimuti mereka. Gus Ikdam menoleh ke santri-santrinya. "Tolong panggilkan dokter yang biasa datang ke pesantren. Kita harus bantu Pak Karman." Beberapa santri segera berlari, sementara yang lain membantu lelaki tua itu agar lebih nyaman. Dalam hati, Gus Ikdam semakin yakin bahwa pesan Mbah Maimun bukan sekadar peringatan, tapi sebuah panggilan. Islam bukan hanya tentang ibadah, tapi juga tentang menjaga tubuh yang telah Allah titipkan. Dan ia tahu, tugasnya kini bertambah, bukan hanya mendakwahkan akidah dan akhlak, tetapi juga menanamkan kesadaran bahwa kesehatan adalah bagian dari iman. Hujan turun perlahan, membasahi halaman pesantren dengan irama yang sendu. Dari dalam kamar, Gus Ikdam duduk di dekat jendela, menatap titik-titik air yang jatuh di atas dedaunan. Pikirannya masih bergelayut pada kejadian pagi tadi, saat Pak Karman nyaris pingsan di halaman pesantren. Seumur hidupnya berdakwah, ia tak pernah benar-benar menyadari betapa banyak umat yang menderita dalam diam. Mereka yang sakit, tetapi memilih bertahan tanpa pengobatan. Mereka yang kelaparan, tetapi tetap menundukkan kepala dalam kepasrahan. Islam mengajarkan keimanan, tetapi apakah cukup hanya dengan itu jika tubuh dibiarkan melemah? Suara ketukan di pintu membuyarkan lamunannya. Seorang santri masuk dengan wajah cemas. "Gus, dokter sudah datang dan memeriksa Pak Karman," ujarnya. Gus Ikdam segera berdiri. "Bagaimana keadaannya?" Santri itu menunduk. Dokter bilang, Pak Karman sudah lama mengidap darah tinggi. Mungkin karena pola makan yang tidak terjaga dan terlalu banyak pikiran. Kata beliau, kalau tidak segera dirawat, bisa berbahaya. Gus Ikdam mengusap wajahnya. Hatinya semakin berat. Di pesantren, ia sering mengajarkan tentang keutamaan ibadah, tetapi jarang sekali menyinggung soal kesehatan. Padahal, tubuh yang sehat adalah kendaraan bagi jiwa untuk tetap tegak beribadah. Ia melangkah cepat menuju serambi, tempat Pak Karman beristirahat. Lelaki tua itu masih terbaring dengan napas yang lebih teratur. Di sisinya, seorang dokter muda tengah membereskan peralatan medis. Gus Ikdam mendekat. "Bagaimana keadaannya, Dok?" Dokter itu menoleh, tersenyum tipis. "Alhamdulillah, tidak terlalu parah. Tapi kalau dibiarkan,
kondisinya bisa memburuk. Beliau butuh perawatan lebih lanjut dan pola makan yang lebih sehat. Pak Karman membuka mata, menatap Gus Ikdam dengan lemah. Maaf, Gus, merepotkan sampean. Gus Ikdam menggenggam tangannya erat. Pak Karman, jangan bicara begitu. Yang lebih penting sekarang, sampean harus sembuh. Kita tidak bisa beribadah dengan baik kalau tubuh kita tidak dijaga. Lelaki tua itu mengangguk lemah. Sementara itu, di dalam hati Gus Ikdam, sesuatu mulai berubah. Ia merasa seolah-olah ada tirai yang baru saja tersingkap dari matanya. Islam bukan hanya tentang salat, puasa, dan ibadah ritual lainnya. Islam adalah tentang kehidupan, tentang bagaimana seorang hamba menjaga dirinya agar tetap kuat menjalankan tugasnya di dunia. Dan selama ini, ia telah melewatkan satu amanah besar. Ia menarik napas panjang, lalu menoleh pada dokter muda di sampingnya. Dok, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah kasus seperti ini terulang? Dokter itu terdiam sejenak, lalu menjawab dengan hati-hati, edukasi, Gus. Banyak orang di desa-desa yang tidak paham pentingnya menjaga kesehatan. Mereka berpikir sakit adalah takdir yang harus diterima tanpa usaha. Padahal, Rasulullah sendiri mencontohkan pola hidup sehat. Makan secukupnya, menjaga kebersihan, bahkan rutin berolahraga. Kata-kata itu menusuk kesadaran Gus Ikdam. Ia memandang para santrinya yang berdiri di sekitar serambi, wajah mereka penuh keprihatinan melihat kondisi Pak Karman. Tiba-tiba, sebuah gagasan muncul di benaknya. Kalau begitu, katanya pelan, namun penuh ketegasan, kita harus memulai perubahan ini dari pesantren. Dakwah bukan hanya di mimbar, tapi juga di meja makan, di dapur, di tempat tidur. Kita akan ajarkan Islam yang bukan hanya menenangkan hati, tetapi juga menguatkan tubuh. Para santri saling berpandangan. Salah satu dari mereka memberanikan diri bertanya, maksud Gus? Gus Ikdam menatap mereka dengan sorot mata penuh keyakinan. Kita akan membuat pesantren ini bukan hanya sebagai tempat menuntut ilmu agama, tetapi juga pusat edukasi kesehatan. Islam mengajarkan keseimbangan, dan sudah waktunya kita menerapkannya. Di luar, hujan perlahan reda. Langit yang sebelumnya kelabu mulai terang kembali, seakan memberi pertanda bahwa jalan baru telah terbuka. Dan Gus Ikdam tahu, perjalanan ini masih panjang. Tapi kali ini, ia melangkah dengan kesadaran yang lebih utuh. Malam itu, Gus Ikdam tak bisa memejamkan mata. Bayangan Pak Karman, wajah-wajah santri yang cemas, serta percakapan dengan dokter tadi siang terus menghantui pikirannya. Ia merasa ada sesuatu yang mendesak, seolah-olah Allah sedang mengingatkannya akan sesuatu yang selama ini luput dari perhatiannya. Ia duduk di tepi ranjang, menatap lampu minyak yang berkelip tenang. Pesan Mbah Maimun dalam mimpinya kembali terngiang. Bagaimana umat bisa beribadah dengan sempurna jika tubuh mereka lemah? Islam itu bukan hanya soal akidah, tetapi juga kehidupan. Gus Ikdam menghela napas panjang. Ia telah lama berdakwah tentang pentingnya menjaga hati dan akhlak, tapi belum pernah benar-benar menyentuh soal kesehatan fisik. Padahal, Rasulullah telah memberi banyak contoh, makan secukupnya, menjaga kebersihan, dan tidak berlebihan dalam segala hal. Tiba-tiba, suara langkah tergesa-gesa terdengar dari luar. Tak lama kemudian, seorang santri mengetuk pintu dengan napas tersengal. Gus, ada kabar buruk. Gus Ikdam segera membuka pintu. Ada apa, Pak Karman? Gus, beliau tiba-tiba sesak napas lagi. Darahnya berdesir. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke serambi, di mana beberapa santri sudah berkumpul. Di tengah mereka, Pak Karman terbaring dengan wajah pucat, tangannya menggenggam dadanya. Pak Karman, Gus Ikdam berlutut di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Lelaki tua itu membuka mata dengan lemah. Gus, suaranya bergetar, saya takut. Gus Ikdam menenangkan dirinya sendiri sebelum menjawab. Jangan takut, Pak, saya di sini. Kita semua di sini. Dokter yang tadi siang datang kembali dipanggil. Begitu tiba, ia segera memeriksa Pak Karman dengan cermat. Suasana terasa begitu mencekam. Santri-santri hanya bisa menatap dengan wajah penuh kecemasan. Setelah beberapa saat, dokter menghela napas dan berkata lirih, Gus, kondisinya semakin lemah. Kita harus membawanya ke rumah sakit sekarang juga. Gus Ikdam mengangguk. Tanpa ragu, ia menyuruh beberapa santri menyiapkan kendaraan. Dalam hitungan menit, mereka sudah bersiap membawa Pak Karman pergi. Namun, sebelum naik ke mobil, lelaki itu menggenggam tangan Gus Ikdam lebih erat. Gus, saya minta satu hal.
Gus Ikdam mendekatkan telinganya. "Apa, Pak?" Pak Karman tersenyum samar, meski matanya berkaca-kaca. "Jangan biarkan yang lain seperti saya, tolong ajarkan mereka bahwa sakit bukan hanya cobaan, tapi juga peringatan, bahwa menjaga tubuh itu bagian dari ibadah." Dada Gus Ikdam terasa sesak. Ia menggenggam tangan Pak Karman lebih erat. "Saya janji, Pak, saya janji." Mobil melaju cepat ke arah rumah sakit. Gus Ikdam berdiri di halaman pesantren, menyaksikan lampu merah kendaraan itu perlahan menghilang dalam gelap. Hatinya bergetar. Ia tahu, malam ini, bukan hanya Pak Karman yang sedang berjuang untuk hidupnya. Ini adalah panggilan bagi dirinya sendiri, bagi pesantrennya, dan bagi semua orang yang ingin memahami Islam secara utuh. Dan ia tak akan menunda lagi. Esok, ia akan memulai langkah besar. Islam harus diajarkan dengan lurus dan lembut, bukan hanya dalam keyakinan, tetapi juga dalam bagaimana manusia merawat tubuh yang telah Allah titipkan. Udara subuh begitu dingin, menyelinap melalui celah-celah pesantren yang masih sunyi. Namun, di serambi masjid, Gus Ikdam duduk bersila, matanya menerawang ke langit yang mulai berpendar lembut. Sejak tadi malam, hatinya tak bisa tenang. Ia terus menunggu kabar dari rumah sakit, dari Pak Karman yang sedang bertarung dengan ajalnya. Langkah tergesa-gesa terdengar mendekat. Seorang santri datang dengan wajah lesu, lalu berhenti di hadapan Gus Ikdam. "Gus," suaranya lirih, seakan tak sanggup melanjutkan. Gus Ikdam menatapnya tajam, napasnya tertahan. "Pak Karman, sudah berpulang sebelum subuh tadi." Dunia seakan berhenti sejenak. Dada Gus Ikdam terasa dihantam gelombang yang begitu besar. Ia menutup matanya, mencoba menahan guncangan di dalam hatinya. Pak Karman, lelaki tua yang datang dengan harapan, pergi dengan sebuah pesan. "Jangan biarkan yang lain seperti saya, tolong ajarkan mereka bahwa sakit bukan hanya cobaan, tapi juga peringatan, bahwa menjaga tubuh itu bagian dari ibadah." Hatinya bergemuruh. Ada sesuatu dalam dirinya yang seakan meledak, bukan hanya kesedihan, tetapi juga kesadaran yang datang begitu kuat. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat tasbihnya, merapalkan doa. Bukan hanya untuk Pak Karman, tapi juga untuk dirinya sendiri. Untuk pesantren ini, untuk semua umat yang masih menganggap kesehatan sebagai sesuatu yang bisa diabaikan. Ketika matahari mulai muncul dari balik ufuk, ia berdiri. Hari ini, segalanya harus berubah. Gus Ikdam melangkah ke halaman pesantren, di mana para santri mulai berkumpul untuk salat subuh. Setelah salam terakhir dikumandangkan, ia berdiri di hadapan mereka. Suaranya tegas, tapi penuh ketulusan. "Anak-anak, hari ini kita kehilangan seseorang yang berharga. Tapi kepergiannya membawa pelajaran besar bagi kita semua." Para santri menunduk, beberapa di antara mereka masih terlihat terisak. "Kita telah lama belajar tentang akidah, tentang ibadah, tentang bagaimana menata hati. Tapi ada satu hal yang kita lupakan, bahwa tubuh ini juga amanah. Bahwa menjaga kesehatan bukan sekadar pilihan, tapi bagian dari perintah Allah." Ia mengedarkan pandangannya, memastikan setiap santri menangkap kesungguhannya. "Maka mulai hari ini, pesantren ini akan berubah. Kita akan belajar tentang bagaimana Islam mengajarkan keseimbangan antara rohani dan jasmani. Kita akan mengajarkan umat bahwa tubuh yang sehat akan melahirkan ibadah yang lebih sempurna. Bahwa iman dan kesehatan harus berjalan beriringan." Keheningan menyelimuti mereka, namun di dalam keheningan itu, ada sesuatu yang menyala, sebuah kesadaran yang perlahan bangkit. Di langit timur, matahari akhirnya terbit penuh, menyinari pesantren dengan cahaya yang lebih hangat dari biasanya. Seakan memberi restu atas janji yang baru saja diikrarkan, dan bagi Gus Ikdam, ini bukan sekadar janji biasa, ini adalah amanah, dan amanah harus ditunaikan.